Ton corps est aussi beau que l'or. Tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mahasiswa semester 4 program studi teknik informatika Fakultas Seni Universitas Nurjati. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mendapat materi dari deteksi kantuk pada siswa di SMA Muhammad Siddiq menggunakan OpenCV dan MediaPipe. Kami dari Universitas Nurul Jadid. Materi kami ada presentasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan materi penelitian, metode penelitian, kesimpulan dan saran. Latar belakangnya yaitu kantuk merupakan kondisi seseorang merasa ingin tidur dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kenapa kita itu kantuk merupakan kondisi seseorang merasa ingin tidur dan dapat mengganggu aktivitas sehari-harinya. Kantuk itu bisa mengganggu konsentrasi belajar dan juga dibutuhkan sistem otomatis seperti webcam. Nah, penelitiannya ini menggunakan MediaPipe dan OpenCV untuk mendeteksi ekspresi wajah dan gerakan siswa. Apa penyebab dari itu? Yaitu kurang tidur, gaya hidup tidak sehat, kelelahan, dan efek obat-obatan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana membuat sistem deteksi kantuk pada siswa secara real time menggunakan kamera, bagaimana juga penerapan metodenya, MediaPipe holistik dalam mendeteksi siswa yang mengantuk. Nomor 3, bagaimana penggunaan OpenCV dan MediaPipe dalam pengolahan citra dan pendeteksi wajah siswanya. Tujuan penelitiannya ini di situ adalah membuat sistem pendeteksi kantuk pada siswa menggunakan webcam. Nah, ini juga memudahkan kita mengetahui bagaimana apakah siswa ini tidur atau tidak, itu bisa kelihatan gitu. Mengimplementasikan metode MediaPipe holistik untuk mendeteksi ekspresi wajah dan gerakan tubuh siswa. Jadi kalau kita ngantuk gitu, nah itu webcamnya itu akan mengarahkan ke kita kalau kita ngantuk gitu. Jadi kita itu terdeteksi kalau kita itu mengantuk. Mengolah gambar dan video menggunakan OpenCV. Penjelasan materi penelitian. Nomor 1, deteksi kantuk. Nomor 2, machine learning. Nomor 3, OpenCV. Nomor 4, media holistik. Kita lanjut. Nah, di sini penjelasan materinya yaitu deteksi kantuk. Apa itu deteksi kantuk? Deteksi kantuk itu adalah proses mengenali kondisi seseorang yang sedang mengantuk. Nah, jadi kalau kita mengantuk itu akan terdeteksi oleh webcamnya itu. Apa yang terdeteksi yaitu gerakan mata, ekspresi wajah, posisi kepala, dan gerakan tubuhnya. Nah, itu akan mendeteksi kita kameranya. Nomor 2 ada machine learning. Machine learning adalah bagian dari artificial intelligence AI yang membuat komputer dapat belajar dari data. Apa gunanya? Yaitu membedakan siswa mengantuk dan bangun. Nah, kita kalau mengantuk akan terdeteksi mengantuk. Nah, kalau kita bangun tidak akan terdeteksi tidak mengantuk. Jadi kebangun gitu. Nah, mempelajari pola gerakan wajah dan tubuh siswa. Nah, nomor 3 ada OpenCV. Apa itu OpenCV? Yaitu library pengolahan citra dan video secara real time. Fungsi OpenCV itu di sini membuka webcam, membaca video, menangkap gambar siswa, memproses citra digital. Nah, jadi OpenCV itu membantu sistem melihat
dan mengolah gambar dari kamera begitu. Nomor 4 ada media pipe holistik, yaitu digunakan untuk mendeteksi berbagai elemen antara lain yaitu wajah, tangan, dan postur. Nah, di sini menyediakan titik-titik landmarknya, yaitu 468 titik pada wajah, 33 titik untuk pose tubuh, 21 titik pada tangan kanan, yaitu 21 titik juga pada tangan kiri. Nah, dari titik-titik ini, sistem dapat menganalisis dan memahami kondisi siswa dengan lebih baik. Nah, jadi kalau kita dengan adanya titik-titik ini, jadi bisa dideteksi oleh kameranya seperti itu. Nah, di sini ada metode penelitiannya, yaitu rancangannya itu ada identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan dataset, processing data, implementasi media pipe, uji coba sistem, penarikan kesimpulannya. Nah, alur penelitiannya itu ada start, pengumpulan dataset, pre-processing, implementasi media pipe, testing, dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki slide 10, kami akan memaparkan mengenai studi literatur yang menjadi landasan dan dasar ilmiah dalam pengembangan sistem deteksi kantuk ini. Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammad Shadiq, didasari oleh beberapa metode dan refleksi dari penelitian terdahulu di bidang computer vision dan machine learning. Dari studi literatur tersebut, penelitian kami mengusulkan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu memanfaatkan library OpenVisi dari generasi dengan media pipe. Memulai metode ini, kita bisa mengekstraksi titik koordinat tubuh secara real time menggunakan 468 titik landmark wajah, sama serta pose tubuh untuk mendapatkan hasil deteksi yang lebih akurat dibandingkan metode Bayesian sebelumnya. Kemudian pada slide 11 kami akan menjelaskan proses pengumpulan dataset. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui perekam langsung di lingkungan sekolah SMA Muhammad Shadiq, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Total data yang terkumpul terdiri dari beberapa data mentah dengan rincian 148 gambar dan 122 dataset berbasis video. Proses perekaman ini dilakukan menggunakan beberapa perangkat keras, yaitu webcam laptop serta kamera ponsel cerdas seperti Realme C2, Samsung J1, dan Oppo Reno 8. Data yang kami ambil ini merekam berbagai kondisi fisik siswa secara langsung, baik saat kondisi terjaga maupun saat menunjukkan ekspresi mengantuk seperti menutup mata, menguap, dan menundukkan kepala. Memasuki slide 13, setelah data terkumpul, kami melakukan tahap pre-processing data atau optimasi data citra. Pada tahap ini, gambar disesuaikan atau diresis menjadi resolusi dari 800 ke 450 piksel dan video disesuaikan ke resolusi 720 piksel. Tujuan dari pre-processing ini adalah untuk memperjelas objek siswa, mempercepat proses pengambilan koordinat landmark oleh sistem, serta mempermudah pengelompokan folder data berdasarkan kondisinya, seperti folder data mata terbuka atau terjaga dan folder data mata tertutup atau mengantuk. Selanjutnya, pada slide 14 kami memaparkan uji coba sistem untuk tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Pada percobaan pertama, kami menggunakan rasio data 70% data training dan 30% data testing. Hasil analisis menunjukkan akurasi yang rendah, yaitu hanya sebesar 42%, karena sistem sering salah mendeteksi objek sehingga solusinya dinyatakan gagal. Percobaan kedua, kami menaikkan rasio menjadi 80% data training dan 20% data testing. Hasilnya akurasi meningkat menjadi 70%, namun solusinya masih belum optimal. Percobaan ketiga, kami menggunakan rasio 90% data training atau setara dengan 14,194 data banding 10% data testing, yaitu sebesar 1.578 data testing. Dengan konfigurasi ini, sistem menjadi sangat stabil dan berhasil mencapai tingkat akurasi tertinggi sebesar 95%. Dan
dalam mendeteksi kondisi mata tertutup, ekspresi bangun maupun gerakan tubuh secara real time. Hasil akhir penelitian. Kesimpulan hasil penelitian, sistem deteksi kantuk berhasil dibuat. Media PEP holistik mampu mendeteksi wajah dan pos tubuh dengan baik. OpenCV berhasil memproses video webcam secara real time. Pembagian data 90% training dan 10% testing memberikan hasil terbaik. Sistem dapat membedakan siswa mengantuk bangun secara otomatis. Kumpulan presentasi. Penelitian ini berhasil membuat sistem deteksi kantuk pada siswa menggunakan OpenCV dan MediaPipe secara real time melalui webcam. Sistem mampu mendeteksi siswa mengantuk dan bangun berdasarkan wajah dan gerakan tubuh dengan hasil terbaik pada pembagian data 90% training dan 10% testing. Saran saya yang pertama adalah menambah jumlah dataset agar sistem memiliki akurasi yang lebih tinggi. Yang kedua, menggunakan kamera dengan kualitas lebih tinggi supaya pendeteksian wajah dan tubuh lebih jelas. Yang ketiga, mengembangkan sistem menjadi aplikasi aktif otomatis berbasis web, mobile, atau CCTV sekolah.